Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Qala wal hasilu anal a'immata. Qala dawuh sapa ulama wal hasilu utawi hasil annal a'immata iku annal a'immata sak temene pira-pira imam al arba'ata kang papat al madhkurata kang wis den tutur iku ikhtaru padha milih sapa a'immatal arba'ah padha milih sapa a'immata arba'ah anna adadat tarawihi sak temene wilangane tarawih sak temene wilangane tarawih iku ishruna 20 apane rakaatan rakaate siwal witri kang sak liyane witir salat witir wal qailu utawi ulama kang dawuh ulama kang berpendapat utawi ulama kang dawuh anna adadaha ing sak temene pira-pira wilangane at-tarawih iku thamanu rakaatin walu pira-pira rakaat iku thamanu rakaatin walu pira-pira rakaat iku kharikun wong kang nulayani iku kharikun wong kang nulayani lima maring perkara ikhtaru kang wis padha milih sapa a'immatal arba'ah ikhtaru kang wis padha milih sapa a'immatal arba'ah wa mukhalifuhu lan wong kang nulayani ma lan wong kang nulayani ma fayambaghi sebutan ya fayambaghi mongko sak patute ayung badha nyento den buang apa kalamuhu kalame qail wal qailu itu apa kalamuhu kalame qail wala
yultafatu lan ora den nengok iltafat apa ilaihi kalamun walaisa lan ora ana apa kalam huwa ya kalam iku min ahli sunnati wal jamaati saking ahli sunnah wal jamaah. Iku min ahli sunnati wal jamaati saking ahli sunnah wal jamaah. Alladzina ya rupane wong akeh humu utawi alladzina kang utawi alladzina iku al firqatu golongan jiyatu kang selamat wahia utawi al firqatu iku ma perkara Rasulullahi kang utawi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi iku alaihi ing atase ma wa ashabuhu lan pira-pira sahabate Rasul. Tumma qala nuli dawuh sapa asy-syaikhu guru rahimahu muga-muga welasi ing syekh rahimahu muga-muga melasi ing syekh sapa Allahu Gusti Allah wa nafa'ana lan paring manfaat sapa Allah ing kita bi ulumihi kelawan pira-pira ilmune syekh lakin hunaka sedikit lagi tetapine ing dalem mengkono-mengkono panggonan dalam mengkono-mengkono bab tarawih lakin hunaka tetapine ing dalem mengkono-mengkono bab tarawih man utawi sapane wong iku yaqulu ngucap sapa man innat tarawiha sak temene salat tarawih iku samanu rakaatin walu pira-pira rakaat mustanidan hale den sender aken mustanidan hale den sender aken ila hadithi Aisyata
maring hadise Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang orang-orang salatnya 8 ini. Qalat dawuh sapa Aisyah, maka Rasulullah makana ora ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. iku yazidu nambahi sapa Kanjeng Nabi. Iku yazidu nambahi sapa Kanjeng Nabi fi Ramadhana ing dalem wulan Ramadan. Wala fi ghairihi lan ora nambahi ing dalem sakliyane Ramadan. Wala fi ghairihi lan ora nambahi ing dalem sakliyane Ramadan. Ay wala yazidu fi ghairihi ala 11 ing atase 11 apane rakaatan rakaate. Yusolli hale salat sapa Kanjeng Nabi arba'an ing 4 rakaat. Yusolli hale salat sapa Kanjeng Nabi arba'an ing 4 rakaat. Ai bitasli mata ini tegese kelawan salam loro, rong salaman. Fima ing dalem perkara yadharu kang zahir apa ma to kang jelas apa ma. Lima maring perkara fima ing dalem perkara yadharu kang jelas apa ma. Lima maring perkara yakti kang bakal teka apa ma. Yakti kang bakal teka apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wal hasilu annal a'immata al arba'ata al madhkurata. Seorang ulama menyimpulkan qala wal hasil annal a'immatal arba'a al madhkurah ikhtaru anna tarawiha 20 raka'ata siwal witri. Sesungguhnya para imam 4 yang telah dituturkan siapa? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. 4 orang itu ikhtaru memilih anna adadat tarawih 20 rakaatan. Beliau memilih bahwa jumlah tarawih dengan 20 rakaat siwal witri selain witir. Ini sepakat, namanya ijma'. 4 ulama besar tadi sepakat bahwa tarawih itu 20 rakaat. Jikalau ada yang tarawih kurang dari 20, berarti keluar dari 4 madhab ini.
keluar dari 4 orang. Ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Ahlussunnah. Terus yang 8 rakaat bagaimana? 8 itu berarti berapa? 11 dengan tarawih, dengan witir. Bagaimana? Wal qail, ini dijelaskan. Anna adada thamanu raka'atin khariqun limakhtaru wa mukhalif. Ulama berkata sesungguhnya bilangan 8 rakaat tarawih khariqun, melenceng, limakhtaru wa mukhalif, karena alasannya karena mereka memilih ingkar atau berbeda keluar dari pendapat 4 imam. Khariqun keterangannya, yang tarawihnya kurang dari 20, tarawihnya 11. Khariqun limakhtaru wa mukhalifu. Dengarkan, ini sudah jelas, jadi nggak usah ditambah-tambah, jelas. Bilangan yang paling besar kemarin Imam Maliki 36. Yang 20 ini yang standar, yang paling kecil. Adapun yang kurang dari 20 bukan Ahlussunnah, apalagi nggak sholat tarawih. Nggak tahu ahli apa itu. Sudah keluar. Jadi makin yakin kita, makin mantap kita melakukan sholat 20 rakaat. Pokoknya 20, mau cepat mau lambat 20 lah, yang penting pas. Jangan dikurang-kurangin. Yang lebih salah lagi kalau ada orang sholat 8 rakaat dengan 4 rakaat 1 salam. Udah sesat, mughaladoh. Sesat banget. Ada kan? Jadi 2 salam doang. 4 rakaat, mirip sholat isya, 4 rakaat salam. Naik lagi 4 rakaat salam. Selesai tarawihnya. Enak kan? Ini orang-orang males aja. Orang males. Dan dianjurkan sholat jamaah dalam tarawih menurut ahli Imam Malik. Menurut ulama-ulama penganut Imam Maliki dianjurkan afdolul, lebih afdol sholat tarawih dengan berjamaah. Kalau kamu Imam Syafi'i ya nggak jamaah juga nggak apa-apa. Waktunya sampai subuh. Kamu sholat tarawih jam 3 juga nggak apa-apa. Habis sahur tarawih pas subuh nggak apa-apa, boleh aja. Yang penting jangan siang. Waktunya itu siang bukan tarawih. Tarawih itu maknanya istirahat. Tarawih istirahat, tarawih beberapa istirahatan. Pas kalau 20 istirahatnya banyak. Tarawih beberapa istirahatan. Salamnya kan banyak. Salam, istirahat lagi. Salam, istirahat lagi. Salam, istirahat. Dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah biasanya sholat tarawih 2 salam kemudian 4 gitu ya. Al Khalifatul Ula gitu ya. Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu Ahlussunnah asli. Ada ya di sini ya? Oh, berarti sudah Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah itu bukan hanya Imam Syafi'i saja. Ahlussunnah wal Jamaah itu
yang diambil ulamanya 4 tadi. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ini berarti Ahlussunnah. Ada orang yang ikutnya Imam Maliki, berarti Ahlussunnah juga. Imam Maliki ini guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini guru dari Imam Ibnu Hambal, Ahmad Hambal. Punya murid Imam Abu Hanifah. Jadi saling berkesinambungan sebenarnya. Beliau itu ada yang sezaman masa hidupnya bareng, berbeda pendapat, tapi tidak pernah ribut kayak ulama-ulama sekarang. Ulama-ulama sekarang. Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah itu selamanya nggak pernah sependapat. Hidupnya bareng. Begitupun Imam Maliki tidak sepakat. Padahal dia pernah berguru. Jadi jangan heran. Dari zaman dulu ada murid yang berbeda pendapat dengan guru. Boleh, asal alim kayak Imam Syafi'i. Ini bodoh kayaknya nantang-nantang gurunya. Tendang. Asal pintar, ijtihad. Syafi'i. Boleh. Jadi memang dari dulu namanya jangan gampang ngomong, wah ini murid kualat berani sama guru, tidak. Mereka punya ijtihad masing-masing. Dari berguru kemudian disimpulkan, baru mengambil kesimpulan, mengambil hukum. Kemudian punya murid, diikuti dengan murid-muridnya. Muridnya punya murid lagi, namanya madhab. Terus boleh enggak kalau madhabnya campur aja? Kalau tarawih Imam Syafi'i 20. Kalau subuh enggak usah pakai kunut, Imam Abu Hanifah. Selalu berbeda pendapat, tapi akur, saling menyapa. Imam Syafi'i membaca kunut sebelum ruku. Imam Maliki baca kunut setelah ruku. Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadayt. Imam Abu Hanifah langsung sujud aja. Enggak kunut-kunutan. Ini berbeda pendapat. Kata Imam Syafi'i, kalau sudah berwudu laki-laki perempuan bersentuhan kulit batal. Kata Imam Maliki tidak batal. Kata Imam Syafi'i, kalau kentut sholat batal. Kalau Imam Maliki enggak batal. Tapi ketika sendawa batal. Sholat. Jadi kamu yang sukanya kentutan ikut Imam Malik. Yang sukanya sendawa Imam Syafi'i. Yang repot yang suka kentut dan sendawa. Tahu Imam Syafi'i. Berbeda. Tapi akur mereka, akur. Bahkan gurunya Imam Malik memuji-muji Imam Syafi'i. Muridnya yang paling unggul nih Syafi'i. Man arada ilmun nafis fa alaihi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang indah, maka ngajilah dengan Imam Syafi'i muridku. Coba hebat kan? Ada guru memuji murid. Hebat itu. Ya, barang. Jadi kalau satu madhab, pahami satu madhab dan ikuti. Tidak boleh kita mencampur adukan madhab. Wudunya Imam Syafi'i, rukun sholatnya Imam Maliki, batal sholatnya ikut Imam Abu Hanifah. Ini madhab gado-gado, oplosan, madhab oplosan, nggak jelas. Dia harus mengikuti. Oke ya. Sudah jelas bahwa
Salat tarawih yang bilangannya 8 khariqun limakhtaru wa mukhalifu, keluar dari madhab 4, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fayambaghi ayyumbada kalamuhu wala yultafatu ilaihi walaysa huwa min ahli sunnati wal jamaah. Al-firqatu an-najiyah. Sebaiknya kalau dalam ta'limul muta'alim yang bagi li talibil ilmi, gitu ya, ucapan ulama wala yultafatu ilaih, yang tidak mempunyai dasar hukum, bicaranya enggak punya dasar. Walaysa wa min ahli sunnah, mereka bukan dari golongan ahli sunnah. Yang sholatnya 8 itu bukan ahli sunnah. Ini ulama loh yang ngomong, dan Ustaz. Laisa huwa min ahli sunnah wal jamaah, mereka yang mengambil sholat tarawih 8 rakaat, laisa huwa min ahli sunnati wal jamaati, bukanlah dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Alladzina hum al-firqatu an-najiyah, yaitu golongan orang-orang an-najiyah yang akan selamat kelak di akhirat. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu mengatakan bahwa Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Yang selamat hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kamu, ini kata ulama ini, kalau kamu ikut yang 20 an-najiyah, selamat. Kalau kamu keluar dari ini, enggak selamat. Jadi kalau kita di akhirat kemudian diadili oleh Allah antara ulama yang 20 rakaat dan ulama yang 8 rakaat, kita punya backingan Imam Syafi'i, Imam Malik di belakang kita itu, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ayo, menang siapa? Berani lah itu. Ada yang bertanggung jawab. Ini yang 8 dari mana? Nanti diterangkan. Wa hiya al-firqah ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ashabu. Ahlussunnah adalah golongannya Rasulullah wa ashabuhu, dan golongannya para sahabat, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Artinya para sahabat melakukan 20 sahabat itu. Kita untung nggak ikut berjuang, nggak ikut berdebat masalah tarawih, tahu-tahu lahir 20 gitu. Nggak usah dirubah-rubah. Jadi ikuti saja yang ada. Sudah ada ulama-ulama yang cerdas, tinggal ikut. Nggak usah bikin-bikin sendiri, nggak usah. Pinter kita seberapa lah, nggak ada apa-apanya. Imam Syafi'i itu umur 9 tahun sudah hafal Quran. Umur 21 tahun itu sudah menjadi imam madhab. Muridnya banyak, umur 21 tahun loh. Kamu umurnya berapa? Muridnya berapa? Hafal Quran. Iqra, hafal nggak Iqra? Ini Imam Syafi'i. Ya, hati-hati. Tsumma qala, kemudian berkata Syekh, seorang guru rahimallahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi. Seorang ulama, seorang syekh berkata, semoga beliau dirahmati Allah
dan Allah memberikan kemanfaatan untuk kita bi'ulumihi dengan ilmu beliau. Begitu, kita didoakan. Lakin hunaka may yaqulu inna tarawih 8 raka'atin mustanidan ila hadisin Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dalam kitab yang menerangkan tarawih, man yaqul, beliau berkata, ulama berkata, anna tarawih 8 raka'atin mustanidan ila hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya sholat tarawih 8 rakaat itu disenderkan terhadap hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Nih, orang yang sholatnya 8 dari sini ngambilnya. Qalat, beliau berkata, Siti Aisyah berkata, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan yusalli arba'an. Sungguhnya Rasulullah tidak pernah menambahi sholatnya di dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan ala 11 rakaatan, 11 rakaat yusalli arba'an. Coba dilihat, Rasulullah sholat 11 rakaat di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Tarawih bukan? Ada enggak tarawih di luar Ramadan? Enggak ada. Ada enggak? Enggak ada kan? Berarti sholat apa ini? Yang ganjil sholat apa? Sholat witir. Yang 11 rakaat itu sebenarnya sholat witirnya Rasulullah. Karena hadisnya begitu Siti Aisyah. Rasulullah tidak pernah menambahi sholat di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, yaitu dengan sholat 11 rakaat. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Rasulullah itu istiqomah melaksanakan sholat witir 11 rakaat. Jelas ini bukan sholat tarawih. Jadi harusnya sholat tarawihnya Rasulullah yang 11 mereka pakai untuk tarawih. Kan otaknya miring. Ya. Jadi orang yang melaksanakan sholat tarawih 11 itu tidak mendalami hadisnya Rasulullah, bukan ahli hadis. Tidak melihat mustalahatul hadis, tidak dilihat. 11 rakaat, masa Rasulullah 11 rakaat? Jadi maka kita ikuti sajalah apa yang ya, Rasulullah juga manusia. Gini loh, namanya syariat itu mengikuti akal pemikiran Rasulullah. Jadi nggak boleh kita ngomong kemudian debat agama ngomong lo menurut saya lo. Ente beragama ikut akalmu apa ikut akal Rasulullah? Gitu. Rasulullah juga pernah kebingungan loh, mengambil hukum. Pernah kebingungan mengambil hukum. Pada waktu itu ada seorang pemuda penggali kuburan. Pemuda ini sukanya gali kuburan, pemuda dulu. Digali kuburan, kemudian ada orang yang mati, perempuan, gadis, cantik, montok, mati. Nah, dia yang apa? Yang bikin menggali kuburnya itu. Dikuburlah perempuan yang meninggal masih gadis itu, cantik, orang Arab.
Lalu penggali kubur ini hasratnya memuncak. Ini masih grace, tapi sudah blood off, mati. Kalau di COD kan murah. Digali oleh laki-laki itu, digali, dibuka, kemudian ya begitu. Paham nggak? Masa praktek? Paham lah. Naik dia, kemudian dizinai, mayit dizinai loh. Mayit dizinai, perempuan, gadis, aman. Selesai dia menzinai si mayit perempuan yang gadis tadi, ditinggalkan begitu saja dengan telanjang. Oleh Allah dihidupkan mayit. Mayit itu hidup, tidak dipocong, hidup. Ini asli zaman Rasulullah. Sungguh dosamu teramat besar, telah meninggalkanku di hadapan Allah dengan keadaan aku mempunyai hadas besar. Kamu tega. Mayitnya ngomong, kamu bayangin sih, kamu lagi jalan kemudian mayitnya datang tuh, pocong. Sungguh kamu tega. Lalu dikubur lagi, mandikan, dikubur seperti biasa. Setelah itu pemuda ini datang ke Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Umar, belum jadi khalifah. Waalaikumsalam. Termasuk di Umar ini termasuk orang yang tegas tapi adil, pemberani, adil, kaya, berani, adil. Umar dulu, Umar sekarang miskin berani. Umar dulu. Ya Umar, aku tidak bertanya, apakah Allah Maha Pengampun? Ya, Allah Maha Pengampun. Seandainya dosa-dosaku besar, apakah Allah tetap mengampuni? Ya, Allah tetap mengampuni, karena rahmat Allah lebih besar daripada dosamu. Saya mau bertanya Umar, seandainya ada orang yang berzina, apa hukumannya? Dilihat Fathul Qarib, apa hukumannya? Kalau itu zinanya zina muhson, diranjam, dikubur setengah badan, dilempari batu sampai mati, kan begitu ya? Kalau yang ghairu muhson, dicambuk 100 kali. Terus kalau yang dizinai mayit bagaimana? Emang ada? Ada. Siapa orangnya? Kurang ajar banget. Enggak tahu ya. Mulai ketakutan dan yang nanya, gimana Umar? Ya mau seorang mayit, ya kan ada aja lah Umar, ada aja. Kurang ajar itu. Kira-kira bagaimana? Emang ada, benar, ada. Siapa pelakunya? Saya sendiri yang melakukan. Gimana ini Umar? Kira-kira gimana responnya Umar? Sayyidina Umar masuk masjid dan menangis. Menangis. Yang namanya hukum syariat itu bagi orang-orang yang hidup. Ini kalau diranjam, dikubur, laki-lakinya dikubur, perempuan dikubur. Lah ini dikuburnya bekas setengah badan, perempuannya ambles semua. Udah dikubur kok. Masa mau digali lagi, bagaimana? Dan bagaimana ini dosa orang yang menzinai?
menzinai apa? Mayit itu. Masuk ke dalam masjid menangis melihat dosa orang tersebut. Lagi menangis di masjid, Rasulullah datang. Umar tidak bisa memutuskan itu tobatnya diterima enggak ini. Rasulullah datang. Umar nangis. Umar nangis, Mar. Pak, kamu nangis, Mar? Diam saja. Apa yang bikin kamu sedih, wahai Umar? Orang segagah gitu. Setan takut loh, nangis. Setan itu takut sama Sayyidina Umar. Bahkan Rasulullah berkata dalam Sahih Bukhari, seandainya setan lewat, kemudian di situ ada Umar duduk, maka setan akan mencari jalan lain. Jadi kalau ada Umar duduk di sini, setan mau ke sini, muter keramat. Jauh kan? Hebat. Jadi ditakuti setan. Bangsa setan, bangsa jin itu takut sama Umar. Jadi kalau Umar sekarang masih hidup, ada orang kesurupan gak diruqyah, didehem, sembuh. Umar. Kenapa engkau menangis, wahai Umar? Ya Rasulullah, ada orang yang punya dosa, ingin bertobat, minta pendapat sama saya. Terus saya tidak tahu. Saya malah ketakutan mendengar pengakuan dosanya itu. Sungguh luar biasa. Oh, gitu aja nangis. Udah panggil sini orang. Anak muda itu dipanggil. Mas, tadi ya Rasulullah datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai anak muda, apakah yang kamu perbuat? Apakah kamu berbuat musyrik? Lah, boten. Tidak. Sundanya apa? Tidak. Apa kamu menyekutukan Allah? Tidak ya Rasul. Dosamu besar. Ya Rasul. Rasulullah SAW. Besar mana arsy dengan dosamu? Kayaknya besar dosa saya ya Rasul. Besar mana al-kursi yang ada di atas langit dengan dosamu? Besar dosa saya ya Rasul. Kira-kira apa kamu mencuri? Tidak. Sebutkan oleh Rasulullah satu persatu dosa-dosa besar yang jumlahnya 10. Tidak. Ya sudah, apa dosamu sehingga kamu ingin bertaubat sungguh-sungguh? Ya Rasul, saya nggak sengaja kok pas loh. Waktu itu saya menggali kubur, kemudian ada orang yang meninggal, perempuan. Syahwat saya naik, maka saya setubuhi mayat itu. Rasulullah langsung merah mukanya, diusir. Pergi kamu dari sini. Kamu memang ahli neraka. Rasulullah tidak bisa memutuskan hukum. Sudah, kamu pergi dari sini, wahai pemuda munafik. Berkata begitu dalam hadisnya, pemuda munafik manggilnya Rasulullah. Kamu pergi saja. Diusir sama Rasulullah. Pemuda ini sampai 40 hari menangis. Duh. Pemuda zaman dulu salah 40 hari nangis. Kamu kan melanggar kan enak, santai aja. Paling nggak berdiri. Coba kayak zamannya Rasulullah, ngelanggar sekali nyesel 40 hari. Ya udah.
sampai menangis lama. Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad, siapakah yang menciptakan manusia dan siapakah yang menciptakan dia? Siapakah yang berhak mengampuni dosa, Muhammad atau aku? Siapakah Tuhan yang memberi rizki, manusia atau aku? Jibril datang. Jadi bayanganmu enggak kayak malaikat Jibril? Kalau Rasulullah dapat wahyu itu enggak kayak di pikiranmu itu. Lagi duduk kemudian Jibril datang, punten ya Rasul ada. Enggak. Suara masuk ke dalam kalbunya Rasulullah. Ada yang mengatakan berbentuk suara masuk ke telinganya. Bergetar hatinya Rasulullah. Setiap menerima wahyu Rasulullah pasti meriang. Enggak kuat. Meriang, sakit biasanya. Habis menerima wahyu. Mungkin ada yang sakit di sini, dapat wahyu. Muhammad, aku diutus oleh Allah. Siapakah yang menciptakanmu dan menciptakan seluruh manusia? Allah. Siapakah yang maha pemberi rizki manusia atau Allah? Allah. Siapakah yang berhak mengampuni dosa manusia? Manusiakah? Allah. Allah. Wahai Muhammad, engkau ditegur oleh Allah, maafkanlah laki-laki tersebut, karena Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Asalkan tidak melakukan musyrik, masih bisa diampuni. Awas nih, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, orang mau tobat itu semuanya diterima, asal tidak menyekutukan Allah. Seluruh doa-doa bisa diterima asalkan tidak musyrik. Paham gak? Jadi kalau ada orang meninggal kemudian selama masa hidupnya musyrik, mati, udah neraka. Walaupun punya anak soleh, neraka. Doa anak solehnya hanya bisa meringankan siksa kedua orang tuanya, tetap masuk neraka. Tapi orang yang hanya mencuri, dosa-dosa selain musyrik, dimintakan ampun, dimintakan taubat, bisa hilang. Bahkan durhaka kepada orang tua dengan bertaubat hilang. Atau Imam Syafi'i kan begitu. Tapi dosa kepada guru la yamhuna bi syai'. Kamu dosa kepada guru, kualat seumur hidup. Seumur hidup loh. Kualat seumur hidup. Jadi enggak bakal enak hidupmu di rumah, enggak enak. Seumur hidup. Ya lihat Akhirnya Rasulullah menyuruh salah satu sahabat untuk mencari pemuda yang kemarin minta taubat. Dicari, ketemu, dihadirkan ke Rasulullah, taubatan nasuha, pelantara Rasulullah, diterima taubatnya, menjadi sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dosa apapun bisa diampuni dengan bertaubat, kecuali musyrik, syirik, percaya dukun, percaya paranormal, percaya kekuatan, jimat, percaya setan, percaya jin, percaya apa lagi? Percaya kolor hijau, percaya dedemit, Nyi Loro Kidul, Nyi Blorong, apa lagi? Pokoknya semua. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asalkan itu dosa yang paling besar dalam Ahlussunnah wal Jamaah adalah musyrik. Nomor 1, musyrik billah. Musyrik itu mengakui ada kekuatan selain kekuatan Allah, namanya musyrik.
Asli. Tapi kita jangan sembarangan ngomong musyrik, ngomong kafir, ngomong murtad kepada sesama manusia. Siapa yang mengatakan murtad, mengatakan kafir kepada sesama muslim, maka kekafirannya, kemurtadannya akan berbalik kepada orang yang berkata. Hati-hati loh. Orang Jawa itu kan punya kebiasaan, dia nggak nyaman kalau pergi-pergi bawa keris. Kalau nggak bawa keris nggak gagah. Orang Madura kalau keluar daerah nggak bawa celurit Madura, resah. Musyrik tidak? Musyrik tidak? Tidak. Jadi kalau nggak bawa keris nggak pede orang Jawa tuh biasanya. Di sini apa di sini? Kerismu di mana? Apa bedanya dengan orang yang bepergian jauh kemudian ketinggalan HP-nya, kemudian dia nggak tenang, sama-sama meragukan, sama-sama nggak pede. Musyrik tidak? Gimana? Ada orang percaya dengan jimat. Kalau nggak bawa jimat ini, perasaan nggak pede dia. Apa bedanya dengan orang yang datang ke mall kemudian ketinggalan uangnya, nggak bawa uang, nggak pede juga tuh. Ayo, musyrik nggak uang? Uangnya musyrik? Musyrik nggak? Asalkan masih percaya Allah. Ini akidah Ahlussunnah lagi nih. Akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang kan orang ngomongin jimat musyrik, dengerin. Ini akidah Ahlussunnah. Selain Ahlussunnah ini tidak berlaku, tidak ada kepercayaan. Benda apapun yang sudah didoakan oleh para alim berilmu kemudian dibawa dan dia mempercayai ada kekuatan karena doanya orang alim ini, maka hakikatnya dia membawa barang itu seperti membawa doanya orang alim itu. Paham nggak? Ada santri datang ke kiai bawa apa ya? Bawa pulpen. Oh ya, pulpennya minta didoain biar lulus. Didoain sama kiai. Didoain pulpennya. Nah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dia membawa pulpen tadi yang sudah didoakan sama kiai, hakikatnya dia membawa doanya kiai. Paham? Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selain Ahlussunnah wal Jamaah tidak mempunyai kepercayaan ini. Oke? Paham gak ini? Pelunga-pelungut. Ai bitaslimatin. Wala fi ghairihi wala ihda asyara rakatan yusalli arba'an. Sesungguhnya Rasulullah salat tidak pernah menambahi di dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat. Beliau yusalli arba'an 4 rakaat ay bitas limataini dengan 2 salam. Fima yadharu lima ya'di dengan 2 salam. Jadi kalau 1 salam tidak sah. As-salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 nggak ada. Ada sholat malam 4 kemudian salamnya 1. Nah ini makanya kalian sudah tahu, sudah paham bagaimana hadisnya, keterangan alasan orang yang sholatnya 20 rakaat tarawihnya dan alasan orang yang sholatnya 11. Sudah tahu kan? Sekarang bisa jawab kalau ditanya. Ya, pokoknya nggak boleh. Langsung aja kamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak percaya, lu kata Ustaz Jafar begitu. Masih nggak percaya, duel aja duel. Ngeyel kan? Ini. Nah, semoga itu
menjadi penerangan, semakin yakin menjalankan sholat tarawih. Semoga sholat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Salawat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.